أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita bertemu kembali di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Baik. Baik, kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu setiap Ahad pagi pada subuh, ya. Kita masuk pada fasal berikutnya di dalam kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, fasal berikutnya yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala al-qada wal qadar, yaitu tentang qada dan qadar. Sebagaimana yang telah lalu kita sedikit jelaskan bahwasanya di antara para ulama ada sedikit perbedaan tentang ta'rif atau definisi al-qada dan qadar. Ada yang membedakan antara qada dan qadar, dan ada yang menyamakan bahwasanya al-qada itu dengan al-qadar maknanya sama, ya, maknanya sama, ya. Ala kulli hal, perbedaan ini tidak begitu penting, tapi yang penting kata para ulama yaitu kita intinya beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang paling bagus, ya, di dalam menjelaskan secara ringkas, ya, tentang qada dan qadar sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu bahwasanya al-qadar itu lebih dahulu daripada al-qada, ya. Al-qadar itu adalah rencana dari Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Kemudian al-qada ini adalah sebagai bentuk dari penetapan, artinya eksekusi dari rencana tersebut satu persatunya, ya. Sebagaimana yang kemarin saya ibaratkan seperti seorang insinyur ketika ingin membangun satu rumah, maka dia sudah merancang RAB-nya semuanya, ya. Gambarnya sudah dirancang, nanti kemudian tukangnya berapa, kemudian jenis-jenis bahannya itu apa saja, ukurannya berapa, di atas lahan berapa, ya, dengan luasnya itu semuanya secara detail sudah ditetapkan. Kemudian eksekusinya, ya, apa dulu yang akan dikerjakan, itu namanya qadanya, ya, itu namanya qada. Itu diibaratkan seperti itu, ya. Baik. Akan tapi ada yang menyamakan antara qada dan qadar. Artinya qada itu juga qadar, qadar itu juga al-qada, ya. Dan ini juga masuk dalam kaidah
bahwasanya apabila dua kalimat berkumpul menjadi satu seperti ini, maka pengertiannya sendiri-sendiri. Sebagaimana tadi, al-qadar adalah rencana, adapun al-qada adalah eksekusi atau penentuan dari apa yang telah direncanakan tersebut, ya. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, disebutkan qada sendiri, maka itu pengertiannya termasuk padanya al-qadar, ya. Kalau al-qadar disebutkan sendiri, maka termasuk di situ al-qada. Baik. Kemudian dalam poin ke-43 kemarin kita sudah membaca bahwasanya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan al-fa'alu lima yurid, ya, yaitu melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah itu maha melakukan apa yang dikehendaki, karena ini bagian dari tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kaidah bahwasanya di dalam kita mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya prinsipnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, ya, ayat ke-23, di situ la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Bahwasanya tidak akan ditanya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukannya, ya. Wa hum yus'alun, adapun makhluk itu merekalah justru yang ditanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, ya, yaitu yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan, mengatur seluruh alam semesta ini. Makanya Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang dilakukannya. Mau dia menciptakan seluruhnya itu masuk ke dalam surga atau ke neraka, atau dibagi ahli surga sendiri, ahli neraka sendiri, atau apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan ditanya, ya, tidak akan ditanyakan kenapa Allah melakukan seperti ini dan seperti itu, karena itu semuanya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hum yus'alun, dan bahkan justru yang ditanya itu adalah makhluk, karena makhluk itu al-marbubun, yaitu mereka yang diatur, ya, mereka yang diatur, mereka yang diciptakan, dan mereka yang al-mahkumun, yang mereka yang dihukumi, ya. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis dalam surah Al-Qamar ayat ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatunya dengan kadarnya, dengan takdir, dengan kadarnya. Dan ini di dalam ayat ini menunjukkan dari sisi pendapat ulama yang membedakan antara takdir atau al-qada dengan al-qadar, ya. Di sini al-qadar maksudnya adalah dengan kadarnya, artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu semuanya sudah direncanakan, ya, sudah direncanakan. Kemudian dalam ayat selanjutnya Al-Furqan ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah telah menciptakan segala sesuatunya, dan kemudian atau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pula dari apa yang telah diciptakan tersebut kadar-kadarnya dengan sempurna, ya. Faqaddarahu taqdira, artinya Allah telah mengkadarkan semuanya dengan sempurna. Jadi rencana yang telah Allah buat itu sempurna, kemudian Allah menciptakannya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa satu musibah di bumi
dan tidak pula pada diri-diri kalian, kecuali itu semuanya sudah terdapat dalam satu kitab yang sebelum diciptakannya. Artinya semuanya sudah ditakdirkan, semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang terjadi itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum musibah itu diciptakan. Ya. Bahkan dalam hadis telah disebutkan bahwasanya takdir itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan selama 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Maka barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepada dirinya, yaitu kepada agama Islam, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan jadikan hatinya itu lapang, ya, menerima dengan sepenuhnya terhadap agama Islam. Dan barang siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkannya, maka Allah akan jadikan hatinya tersebut dayyiqan harajan, yaitu sempit, susah, ya, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia itu naik ke langit. Artinya seperti seorang yang tidak mendapatkan oksigen, ya, naik terus ke langit dan dia dadanya sesak, ya, tidak bisa bernafas. Itu ibarat atau dua ibarat yang diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mendapatkan hidayah. Itu Allah pasti akan jadikan hatinya lapang, ya, menerima agama Islam dengan senang hati. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkan dirinya, maka Allah akan jadikan hatinya itu sempit, ya, susah, ya, penuh dengan keberatan. Dan ini menunjukkan bahwasanya semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian poin selanjutnya di poin ke-44 masih perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Wa rawa Ibnu Umar anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Faqala Jibril sadaqta, rawahu Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari sahabat Ibnu Umar, ya, ini kalau nggak salah riwayat Umar bin Khattab, ya, dalam hadis Jibril yang dikenal dengan hadis Jibril, ya, hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi. Baik. Bahwasanya Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, mal iman? Apakah iman itu? Ya, ini pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dengan wajah tampan, pakaian putih bersih, tapi tidak terlihat bekas safar, ya. Dan anehnya tidak ada satu orang pun sahabat yang mengenalnya. Nggak ada bekas safar, tapi nggak ada yang mengenalnya. Harusnya kalau nggak ada yang bekas safar itu biasanya orang dekat, tapi
aneh, tidak ada yang mengenal satupun dari kalangan para sahabat waktu itu. Ya, ternyata malaikat Jibril alaihissalam. Di antara yang ditanyakan malaikat Jibril alaihissalam, yaitu dalam rangka mengajarkan agama kepada para sahabat, yaitu bertanya kepada Rasulullah SAW, mal iman, apa itu iman? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa an tu'mina, dalam riwayat wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Ya, dalam riwayat disebutkan an tu'mina diulangi. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya beriman dengan takdir. Ya, pentingnya beriman dengan takdir. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya orang-orang itu menginfakkan emas sebesar gunung, akan tapi Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai mereka beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, artinya keimanan dengan takdir ini sangatlah penting. Ya. Faqala Jibril, maka ketika Jibril alaihissalam mendengar jawaban tersebut, maka si Jibril mengatakan, shadaqta, engkau benar. Ya, iman itu yaitu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik atau ketetapan Allah yang baik dan yang buruk. Kemudian poin selanjutnya 45, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Aku beriman dengan takdir yang baik maupun yang jelek, ya, yang manisnya maupun yang pahitnya. Tapi sanad hadis ini dhaif. Jadi hadis ini dhaif, akan tapi maknanya sahih, ya, maknanya benar. Tapi ini bukan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam karena sanadnya lemah, ya. Ini sebagaimana yang disebutkan Imam Ahmad dengan mengatakan bahwasanya perawinya di sini ada perawi yang tertuduh mungkarul hadis, ya, perawinya mungkar, ya. Ada yang mengatakan matruk, ditinggalkan. Ala kulli hal hadis ini lemah. Kemudian yang ke 46, poin 46, wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi 'allamahu al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fi qunutil witr, yaitu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada cucunya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu agar supaya Al-Hasan bin Ali ini berdoa di kunut witir. Jadi di sholat witir, di akhir rakaat terakhir dalam kunut witir, dalam sholat witir, maka dianjurkan atau disunahkan untuk berdoa dengan doa kunut, ya. Di antara lafaz doa tersebut di situ disebutkan waqini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari kejelekan apa yang engkau tetapkan, ya. Dan di sini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pembahasan tentang al-qadar, tentang takdir. Min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alul lima yurid. Kama qala ta'ala inna rabbaka fa'alul lima yurid. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-fa'alul lima yurid, yaitu maha
melakukan apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Ini sebagaimana dalam surah Hud ayat 107, sesungguhnya Rabbmu fa'alun lima yurid, yaitu maha melakukan apa yang dia inginkan. Fala yakhruju syai'un an iradatihi wa sultanihi wa la yasdur syai'un illa bi taqdirihi wa tadbirihi bi yadihi malakutus samawati wal ardi yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu man yasha' bi hikmatihi la yus'alu amma yaf'alu li kamali hikmatihi wa sultanihi wa hum yus'aluna li annahum marbubuna mahkumuna. Maka tidak ada yang keluar sedikit pun dari kehendak, dari keinginan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya, dan tidak ada yang muncul sedikit pun kecuali dengan takdirnya, ya, dan dengan pengaturannya. Di tangannya lah kerajaan langit dan bumi. Allah memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendakinya dengan rahmatnya, dan Allah akan menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan hikmahnya. Dia tidak akan ditanya terhadap apa yang dia lakukan karena kesempurnaan hikmahnya dan kekuasaannya. Wahum yus'alun, dan justru makhluklah yang akan ditanya, karena makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang akan dihukumi, ya. Wal imanu bil qadari wajibun wa huwa ahadu arkanil iman as-sittah liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim wa ghairuh. Iman dengan takdir itu wajib hukumnya, karena keimanan dengan takdir itu salah satu rukun iman yang 6. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, iman itu adalah engkau beriman dengan Allah, dengan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik maupun yang jelek. Wa qala Nabi SAW, dan juga sabda Nabi SAW, amantu bil qadari khairi wa syarri wa hulwi wa murrihi, ya. Dan juga sabda Nabi dalam hadis, tapi hadis ini lemah sebagaimana yang tadi dijelaskan, aku beriman dengan takdir yang baik maupun yang jelek, manisnya dan pahitnya. Tapi makna riwayat ini sahih, maknanya benar. Fal khair wasyarr bi'tibaril aqibah wal halawah wal mararah bi'tibarihi waqtu isabatih. Adapun dikatakan takdir itu baik dan jelek itu ditinjau dari sisi akibatnya, ya, ditinjau dari sisi akibat dari takdir tersebut, ya, artinya ditinjau dari makhluk yang merasakan takdir Allah SWT tersebut. Ada kalanya dirasakan baik, ada kalanya dirasakan jelek. Seperti takdir seseorang ditakdirkan menjadi kaya, ini baik. Seseorang ditakdirkan sehat, ini baik, dirasakan oleh makhluk baik. Akan tapi ketika ditakdirkan menjadi orang miskin, ditakdirkan menjadi sakit, ya, terkena musibah, ini dari sisi yang menerima takdir ini jelek, tidak baik, ya. Tapi kalau dinisbatkan kepada perbuatan Allah, maka semuanya baik, karena tidak ada perbuatan Allah itu yang jelek, ya. Wal halawah wal mararah bi'tibarihi waqtu isabatihi. Adapun di situ disebutkan bahwasanya takdir yang manis rasanya ataupun pahit ini ditinjau dari sisi waktu isabahnya, waktu terjadinya takdir tersebut, ya. Jadi waktu terjadinya itu terkadang dirasakan manis, terkadang dirasakan pahit, ya. Karena bisa jadi
waktu terjadinya itu manis tapi akibatnya jelek. Ya, bisa jadi. Ya, seperti seorang ketika ditakdirkan waktu terjadinya, misal dia menjadi orang kaya, itu pas dia mendapatkan rizki yang luas, rizki yang banyak melimpah, itu manis dirasakan, wah enak. Ya, ketika itu dapat rizki, ya, misalnya seorang mendapatkan warisan yang banyak, ini kan pas waktu itu dirasakan, dikabarkan kamu dapat warisan dari orang tuamu sekian miliar misalnya, atau kamu dapat hadiah dari temanmu sekian miliar, enak, ya. Tapi akibatnya bisa jadi jelek, ya, ditinjau dari akibat takdir tadi, yaitu apa? Dia jadi kufur nikmat misalnya, jadi orang yang sombong, ya, seperti itu, ya. Wa khairul qadar ma kana nafi'an wa syarrihi ma kana dharran aw mu'dhiyan. Dan baiknya takdir itu jika dia bermanfaat, dan jeleknya takdir, ya, wa syarruhu ma kana dharran aw mu'dhiyan. Dan jeleknya takdir itu ketika itu berakibat atau bermadarat dan menyakitkan, ya, artinya bisa membuat seorang lalai. Itu ditinjau takdir baik ataupun jelek dari sisi akibatnya. Wal khairu wasyarru huwa binnisbati lil maqdur wa aqibatihi. Fa inna minhu ma yakunu khairan kat ta'at was sihah wal ghina, wa minhu ma yakunu syarran kal ma'asi wal marad wal faqr. Amma binnisbah li fi'lillahi fala yuqalu innahu syarrun liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunut alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali wa qini syarra ma qadait, fa adafa asy-syarra ila ma qadahu la ila qada'ih. Dan kebaikan serta kejelekan dalam masalah takdir itu ditinjau dari al-maqdur wa aqibatihi, dari yang ditakdirkan, dari yang menerima takdir, dari manusianya, dari makhluknya yang menerima takdir tersebut, dan juga dari akibatnya. Itu terkadang baik, terkadang jelek. Kalau takdir ditinjau dari penerima takdir dan juga akibatnya. Karena sesungguhnya terkadang, ya, takdir itu baik seperti adanya ketaatan, kesehatan, kekayaan, ya. Ini kan baik, ya, ditinjau dari yang menerima takdir dan juga akibatnya. Tapi juga terkadang jelek seperti kemaksiatan, takdir kemaksiatan, kemudian sakit, kemudian miskin, ya. Ini kalau ditinjau dari yang merasakan takdir tersebut, ya, seperti manusia ditakdirkan miskin, ini kan nggak suka, nggak ada orang manusia yang fitrahnya ditakdirkan miskin itu suka, nggak ada. Makanya ini termasuk dikategorikan kepada takdir yang jelek, ya, sakit, kemudian maksiat, ya, ini kan jenis kejelekan. Amma bin nisbah li fi'lillah, adapun kalau ditinjau takdir itu dari sisi perbuatan Allah, bahwasanya itu semuanya ketetapan, ini semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan ketaatan, Allah menciptakan kesehatan, Allah menciptakan kekayaan, Allah menciptakan kemaksiatan, Allah menciptakan sakit, Allah menciptakan miskin, Allah menciptakan syaitan, iblis, ya. Ini semuanya ketika dinisbatkan pada perbuatan Allah, fala yuqalu innahu syarrun, maka itu tidak dikatakan jelek secara hakiki, ya. Karena di sini disebutkan sabda Nabi SAW dalam doa kunut yang diajarkan kepada cucunya Hasan bin Ali,
wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari kejelekan apa yang engkau tetapkan, engkau takdirkan. Maka di sini Nabi SAW dalam doa tersebut menyandarkan kejelekan kepada apa yang Allah tetapkan, bukan kepada ketetapan Allah. Ingat, berbeda ya dari sisi bahasa. Makanya di situ waqini syarra ma qadait, artinya di situ memakai ma al-mausul ya, dengan ma al-mausul, artinya waqini syarra alladzi qadait, ya, jagalah aku dari kejelekan yang engkau tetapkan, bukan jagalah aku dari kejelekan ketetapanmu, ya, karena ketetapan Allah itu semuanya baik, ketetapan Allah semuanya baik. Tapi apa yang Allah tetapkan ini berarti lafaz ini maknanya adalah yang terkandung dalam lafaz tersebut yaitu sesuatu yang Allah tetapkan dan dirasakan oleh makhluk. Ya, jadi itulah keindahan bahasa ya. Beda lafaz itu maknanya sudah berbeda. Ya. Waqini syarra ma qadait dengan waqini syarra qadaik, ya, itu lain. Ya. Makanya di sini lafadznya adalah jagalah aku dari kejelekan yang engkau tetapkan, ya, bukan kejelekan yang bukan kejelekan ketetapanmu, ya, karena ketetapan Allah itu semuanya baik. Adapun apa yang Allah tetapkan, artinya yang dirasakan oleh pelaku dari yang menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk, maka ini ada yang baik, ada yang jelek. Wal imanu bil qadar la yatimu illa bi arba'ati umurin. Dan beriman dengan takdir tidak sempurna kecuali dengan 4 perkara. Tidak sempurna kecuali dengan empat perkara. Yang pertama, al-awwal al-imanu bi anna Allah alimu kulli ma yakunu jumlatan wa tafsilan bi ilmin sabiqin. Liqaulihi ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang pertama, agar keimanan kita terhadap takdir itu sempurna, kita harus mengimani 4 hal yang ini merupakan rukun iman terhadap takdir. Dan ini harus, kalau seseorang tidak memahami keempat hal ini, ya, tidak mengimaninya dengan baik, maka keimanannya terhadap takdir pasti akan cacat, ya, pasti akan cacat dan pasti akan keliru di dalam memahami takdir, ya. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya kita mengimani akan bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatunya, baik secara jumlah maupun secara terperinci, dengan ilmu Allah SWT yang telah lalu. Artinya Allah telah mengetahuinya semenjak atau sebelum terjadinya segala sesuatu, itu Allah sudah mengetahuinya. Karena memang sifat Allah diantaranya al-ilm, yaitu Allah memiliki ilmu, dan sifat tersebut adalah sifat dzatiyah. Lam yazal wa la yazal muttasifan biha atau bihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengan sifat ilmu. Artinya ilmu Allah itu tidak didahului dengan kejahilan, ya, dan tidak dibarengi dengan kelupaan. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, ya.
Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-70, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard, bukankah engkau telah mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu telah terdapat di dalam kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah, ya. Jadi semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah dalam ilmu Allah ini sebagaimana juga disebutkan dalam muqaddimah di kitab ini oleh penulis, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang mengatakan innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi, ya, yaitu dari kejadian umat-umat terdahulu. Itu Allah mengetahui apa yang telah terjadi, ya. Wa ma yakun, dan Allah juga mengetahui apa yang akan terjadi. Dari kejadian yang belum terjadi dan akan terjadi, Allah tahu, ya. Seperti dalam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan terjadinya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat itu apa saja, itu semuanya kan belum terjadi, tapi Allah tahu. Allah sudah tahu itu semuanya, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang merencanakan itu semuanya, ya. Jadi segala sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi itu Allah tahu, ya. Nanti akan muncul apa dan apa, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, ya. Wa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun, dan Allah juga mengetahui apa yang tidak terjadi kalau seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi. Allah tahu bagaimana kejadiannya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi, Allah tahu nanti kalau sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Contohnya apa? Contohnya dalam surah Al-An'am ayat ke-27, 28. Itu kisah tentang bagaimana orang-orang kafir ketika mereka sudah mengetahui azab api neraka di hadapannya, ya, maka mereka berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia. Adapun orang yang sudah mati, ya, apalagi sudah di akhirat, itu bisa kembali nggak di dunia? Ya, mungkin nggak? Ya, kita katakan secara sunnatullah nggak mungkin. Tapi kalau dilihat dari kehendak Allah, mungkin. Allah bisa mengembalikan siapa saja, tapi Allah nggak melakukan itu, ya. Tapi kalau seandainya itu bisa terjadi, ya, seandainya itu bisa terjadi, Allah tahu nanti bakal bagaimana orang kafir itu kalau dikembalikan ke dunia. Mereka bakal kembali lagi kafir, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am tersebut, Allah menyatakan walau tara id wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya engkau melihat, wahai Muhammad, ya, ketika wuqifu 'alan nar, ketika orang-orang kafir itu digiring ke api neraka untuk disiksa, faqalu, maka mereka mengatakan, duhai, seandainya kami dikembalikan, maka kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi dari golongan orang-orang yang beriman. Ini kondisi nanti orang kafir ketika melihat azab Allah SWT. Mereka ingin dikembalikan di dunia dalam kondisi mereka tidak mendustakan ayat-ayat Allah SWT, dan mereka akan menjadi orang-orang beriman, ya.
Kemudian Allah menyatakan bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan telah tampak bagi mereka apa yang mereka sembunyikan dahulu sebelumnya dari kekufuran. Ya. Kemudian Allah menyatakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka benar-benar dikembalikan ke dunia untuk kedua kalinya, la'adu limanuhu anhu, benar-benar mereka akan kembali kepada apa yang dulu mereka dilarang darinya. Artinya kembali kepada kekufuran. Ya. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka benar-benar berdusta. Artinya penyesalan mereka itu penyesalan dusta. Ya, penyesalan mereka itu penyesalan dusta. Kenapa? Karena kalau Allah benar menghendaki, dan Allah kan Maha mampu mengembalikan mereka kembali ke dunia, mereka akan kufur lagi. Dan itu sesuatu yang Allah ketahui, padahal itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Artinya tidak Allah kehendaki untuk terjadi. Tapi kalau seandainya itu benar terjadi, Allah tahu apa yang akan dilakukan orang kafir itu kalau dikembalikan untuk kedua kalinya di dunia. Mereka akan jadi kafir lagi. Ya. Karena apa? Karena pengakuan mereka itu atau penyesalan mereka itu penyesalan yang dusta. Ya. Apa yang mereka katakan, ya laitana nurad wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, ini dusta. Ya, makanya mereka kalau dikembalikan lagi itu akan menjadi kufur lagi, ya. Dan ini ilmu Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, tapi kalau seandainya sesuatu itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Ini sebagaimana kondisi orang kafir yang mereka nggak mungkin dikembalikan ke dunia, tapi kalau mereka dikembalikan ke dunia, ya, itu mereka akan berbuat apa, itu Allah tahu. Ini yang pertama. Atsani, yang kedua, dari apa yang harus kita fahami untuk agar supaya sempurna keimanan kita terhadap takdir. Yang kedua adalah annallaha kataba fil lauhil mahfuz maqadir kulli syai'in liqaulihi ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Bahwasanya Allah telah menuliskan di lauh mahfuz takdir-takdir segala sesuatu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat ke-22, tidaklah menimpa satu musibah di bumi dan tidak pula pada diri kalian kecuali itu semuanya sudah ada dalam catatan sebuah kitab sebelum diciptakannya. Ai nakhluqul khaliqata, artinya sebelum kami menciptakan makhluk tersebut. Artinya semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada reng-rengannya, sudah ada rencananya nanti apa yang akan terjadi, ya. Jadi tidak setiap musibah itu pasti di situ sudah ada catatannya sebelumnya. Sebelum diciptakan musibah tersebut, sebelum musibah itu terjadi, catatannya sudah ada. Karena Allah sudah menulisnya dalam lauh mahfuz, ya. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah menyatakan innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Jadi alam semesta ini sebelum diciptakan jauh 50.000 tahun, ya, itu Allah sudah menuliskan seluruh takdir dari alam semesta ini, ya. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan semuanya, ya. Sehingga dengan ini kita jadi tenang, ya, dan kita tidak
menjadi orang yang angkuh, tidak menjadi orang yang sombong atau membanggakan diri, ya, dan tidak menjadi orang yang putus asa. Jadi kita berada di tengah-tengah ketika memahami hal tersebut. Ketika kita berhasil, kita juga tahu keberhasilan kita sudah ditentukan Allah SWT. Ketika kita gagal pun kita tidak putus asa, karena itu semuanya juga sudah takdir Allah SWT. Kemudian al-thalith, yang ketiga, agar supaya sempurna keimanan kita terhadap takdir, innahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillahi wa masyiatihi ad-da'irah bainar rahmah wal hikmah yahdi man yasha' bi rahmatih wa yudhillu man yasha' bi hikmatih la yus'alu amma yaf'alu likamali hikmatihi wa sultanihi wa hum yus'alun wa ma waqa'a min dhalika fa innahu mutabiqun li ilmihi as-sabiq wa lima katabahu fil lauhil mahfuz liqaulihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang ketiga yang harus kita pahami, bahwasanya tidaklah terjadi sesuatu di langit maupun di bumi kecuali itu semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yang itu semuanya berpusat atau berputar antara rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dengan rahmatnya, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dengan hikmahnya. Ya, itu semuanya kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang berputar di antara rahmatnya Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada seseorang yang Allah kehendaki, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menyesatkan seseorang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, itu karena ada hikmah di balik tersebut. Ya, makanya kenapa Allah menciptakan adanya syaitan, adanya iblis, ya, adanya maksiat, ya. Kalau Allah berkehendak kan Allah akan menciptakan semuanya baik, ya. Tapi kenapa Allah menciptakan hal-hal yang tidak baik pula? Seperti iblis yang bermaksiat kepada Allah, adanya syaitan yang senantiasa menggoda manusia, adanya maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka ini semuanya karena ada hikmah di balik itu semuanya, ya. Makanya la yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang dilakukannya, karena kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang mungkin terkadang kita nggak tahu hikmahnya, ya. Makanya sering orang bertanya, kalau Allah itu apa istilahnya menghendaki kebaikan, kenapa menciptakan iblis, kenapa menciptakan syaitan? Yaitu semuanya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita terkadang tidak mengetahui hikmah tersebut, ya. Terkadang kita tahu tapi pengetahuan kita terhadap hikmah tersebut tidak sempurna. Kita hanya bisa mereka-reka saja, oh karena yang namanya keimanan itu bisa tampak sempurna itu karena ada godaan, ada lawannya, ya. Coba kalau seandainya keimanan itu tidak ada pendampingnya yang mengganggu keimanan tersebut, maka keimanan tersebut tidak akan tampak sempurna, ya. Biasa-biasa saja, ya. Sebagaimana sifat malaikat itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan malaikat itu ya tidak naik tidak turun, ya. Tidak naik tidak turun, ya. Karena apa? Karena memang sifatnya malaikat itu senantiasa taat. Berbeda dengan kondisi manusia. Ya. Terlebih lagi para nabi dan rasul, keimanan mereka akan tampak naik. Karena apa? Karena ada ujian-ujian atau lawan-lawan keimanan yang Allah ciptakan di sana, ya. Sebagaimana manusia yang lainnya terkadang naik, terkadang turun keimanannya. Kenapa? Karena manusia itu terkadang terkalahkan dengan lawan keimanan, terkadang dia menang, ya.
ketika dia beriman kemudian ada godaan syaitan, dia menuruti godaan syaitan tersebut, keimanannya kalah, akhirnya keimanannya turun. Ya. Berbeda dengan orang yang satunya, terhadap godaan syaitan, bisikan syaitan, bujukan syaitan untuk melakukan sesuatu hal yang dilarang, dia menang, dia bisa menahan diri, maka pada saat itu keimanannya naik. Ya. Dan itu tidak bisa kita ketahui kalau Allah tidak menciptakan lawan dari keimanan, menciptakan syaitan, menciptakan jenis-jenis kemaksiatan, ya. Maka itu hikmah, itu baru sedikit yang kita ketahui. Tapi hikmah yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Makanya Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang Allah lakukan karena kesempurnaan hikmahnya dan kesempurnaan kekuasaannya. Jadi semuanya ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa tanya sama Allah, enggak ada yang bisa protes sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah kamu melakukan ini dan itu? Enggak ada. Karena semuanya ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya berkuasa sepenuhnya dengan kekuasaan sempurna, maka tidak ada yang bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya nggak ada dan nggak akan pernah Allah itu ditanya kenapa melakukan ini dan itu, ya. Wahum yus'alun, dan justru mereka lah yang akan ditanya, ya. Mereka akan ditanya karena memang mereka dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu kan dikuasai oleh Allah, diciptakan oleh Allah, ya. Diatur oleh Allah. Makanya sesuatu yang diatur, kalau melakukan sesuatu dan sesuatu tersebut menyelisih kehendak yang mengaturnya, maka akan ditanya, ya. Makanya ibarat kita kasih gambaran mudahnya seperti kita, misalnya kita memiliki pembantu, kita kan majikan, pembantu kita itu kan bawahan kita, ya. Pembantu kita, ya, terkadang nggak berani tanya terhadap apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena pembantu tahu kalau dia itu kita ini adalah yang menguasai dia, atau bukan pembantu, budak lah, ya. Kalau budak kan murni milik majikan, ya, baik dirinya, hartanya dan seluruhnya. Makanya budak itu boleh dijual, ya. Budak itu nggak berhak bertanya terhadap majikannya terhadap apa yang dilakukan majikannya. Dia sudah nurut saja, mau dijual nurut, mau diapakan nurut. Kenapa? Karena majikan ini berkuasa. Tapi justru budak ini yang akan ditanya, ya, terhadap apa yang dia lakukan, karena dia ini dimiliki, ya, dirinya sendiri dia tidak memiliki, ya. Jadi budak itu nggak memiliki dirinya sendiri, dia dimiliki oleh majikannya, ya. Makanya budak inilah yang akan ditanya. Dia melakukan ini itu akan ditanya sama majikannya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu, dan seterusnya. Karena sesuatu yang diatur, yang dimiliki, itu justrulah mereka lah yang ditanya, bukan sesuatu atau zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur, yang maha memiliki, maha mencipta. Dia yang ditanya, tidak, ya. Wa hum yus'alun wa ma waqa'a min dzalika fa innahu mutabiqun li ilmihi as-sabiq, ya. Dan apa yang terjadi dari itu semuanya, fa innahu mutabiqun li ilmihi, maka itu semuanya sesuai dengan ilmu Allah yang telah lalu. Artinya segala sesuatu yang terjadi, ya, di alam semesta ini, itu semuanya sudah sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah lalu, ya. Walima katahu, dan sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan, ya, di Lauh Mahfuz, ya. Jadi intinya
bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatunya dengan kadarnya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah menyatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Maka barang siapa yang Allah inginkan, ya, berarti ini penetapan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah inginkan untuk diberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan jadikan hatinya itu lapang terhadap Islam, ya, menerima terhadap Islam. Dan siapa yang Allah inginkan untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan hatinya itu sempit, susah seperti seorang yang naik ke langit, tidak ada udara, ya, sesak dadanya. Dan ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tersebut didahului dengan kalimat iradah, faman yuridillah, maka siapa yang Allah kehendaki. Jadi orang dapat petunjuk dan orang tersesat itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua kejadian di alam semesta ini itu semuanya di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari itu. Fa athbata wuqu'al hidayah wal dhalal bi iradatihi. Maka dalam ayat tersebut Allah tetapkan terjadinya hidayah dan kesesatan itu dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi. Anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala la khaliqa ghairuh wa la rabba siwahu. Liqaulihi ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa qala ala lisani Ibrahim wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang keempat, kaidah yang keempat yang harus kita pahami agar supaya keimanan terhadap takdir itu sempurna, yaitu bahwasanya kita perlu mengetahui segala sesuatunya yang di langit maupun di bumi itu semuanya diciptakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya makhluk. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan penciptaan yang hakiki, ya. Dari yang semula enggak ada jadi ada. Ini penciptaan yang hakiki, ya. La rabba wa la rabba siwahu, dan tidak ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatunya dan mentakdirkannya dengan sempurna. Artinya telah memberikan kadarnya dengan kadar yang sempurna. Dan juga Allah berfirman menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim, ya, dalam surah As-Saffat ayat ke-96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat, ya. Jadi ini yang harus kita pahami dengan benar, bahwasanya ketika keimanan kita terhadap takdir itu ingin sempurna, maka kita harus memahami dengan baik keempat hal ini. Yang pertama tadi, bahwasanya kita harus mengetahui dan mengimani bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatunya, ya, baik yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak pernah terjadi.
dan seandainya sesuatu yang tidak pernah terjadi itu terjadi, ya, maka Allah pun tahu bagaimana nanti kejadiannya, ya. Dan itu sudah dicontohkan tadi, ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah telah menuliskan segala sesuatunya, ya, terhadap apa yang terjadi di alam semesta ini. Itu semuanya sudah ditulis Allah, ditetapkan di Lauh Mahfuz, ya, sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya, itu semuanya sudah ditulis, ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya segala sesuatu kejadian di alam semesta ini tidak lepas dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keempat, bahwasanya segala sesuatu, ya, baik di langit dan bumi dan di alam semesta ini, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya makhluk. Semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu, kemudian kitabah, kemudian iradah wal masyiah, ya. Kemudian yang keempat adalah al-khalq, yaitu penciptaan, ya. Jadi 4 hal ini harus kita pahami betul kalau kita ingin keimanan terhadap takdir itu sempurna. Dan 4 kaidah ini itu bisa menepis keraguan, ya, yang sering muncul dalam keyakinan kita terhadap takdir, atau untuk membantah seseorang yang berhujah dengan takdir ketika melakukan kemaksiatan, dan nanti akan dibahas di sini, ya, insyaallah taala, ya. Nah, dalam poin selanjutnya itu akan dibahas, ya, tentang tidak bolehnya menjadikan takdir Allah itu sebagai hujah di dalam meninggalkan perintah dan menjauhi larangan. Intinya tidak boleh seorang itu berhujah ketika melakukan sesuatu yang keliru, ya. Nanti akan dibahas sisi alasan kenapa seseorang itu tidak boleh berhujah dengan takdir di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari satu sisi kita pahami bahwasanya itu semuanya, segala sesuatunya di alam semesta ini, baik itu yang baik maupun buruk, ketaatan maupun kemaksiatan, semuanya itu sudah ada catatannya dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas tentang masalah ini. Makanya ini tentang masalah takdir ini agak sedikit butuh persiapan, dalam artian untuk kita mencerna dalam masalah ini agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam penyimpangan. Karena di antara penyimpangan pertama kali yang muncul, ya, dalam ajaran Islam itu tentang masalah ini, tentang masalah takdir. Ini muncul di era, di zaman sahabat itu sudah muncul tentang penyimpangan dalam masalah takdir. Nanti akan disebutkan pula insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.